Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal dari paket A yang nomor 1 dari lingkaran 3 plus 1 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 6x min 18y plus 18 sama dengan 0. Ditanyakan pusat dan jari-jarinya. Jadi di sini kita bisa membagi semuanya ini dengan 3. Jadi 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 6x min 18y plus 18 sama dengan 0. Ini kita bisa bagi dengan 3. Hasilnya jadi x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y plus 6 sama dengan 0. Karena di sini masih bentuk umum dan kemudian pusatnya itu adalah A, B dan jari-jarinya itu R. Jadi kita bisa mencari A kecil sama dengan min setengah A besar. Kemudian yang B itu min setengah kali B besar. Jadi untuk A besarnya itu adalah yang ini, 2-nya. Kemudian B besarnya ini adalah min 6 ini. Jadi kita bisa langsung masukkan ke rumusnya, yaitu min setengah kali A, A-nya adalah 2, hasilnya jadi min 1. Kemudian yang B, min setengah dikali min 6, jadi hasilnya adalah 3. Maka dari itu pusatnya adalah min 1,3. Kemudian untuk jari-jari kita bisa mencarinya dengan rumus R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C sama dengan A kuadrat, A-nya kita pakai min 1, jadi min 1 kuadrat hasilnya 1. Kemudian B kuadrat 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian min C, C-nya adalah ini, 6, min 6. Jadi akar 10 min 6 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi jari-jarinya sama dengan 2. Pusatnya min 1,3 dan jari-jarinya sama dengan 2. Kemudian yang nomor selanjutnya, kedudukan garis Y sama dengan 2x min 1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y sama dengan 5 adalah, jadi kita tulis dulu lingkarannya, lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y plus 5 sama dengan 0 terhadap garis y sama dengan 2x min 1. Karena ini sudah bentuknya y sama dengan, kita bisa langsung mensubstitusikan 2x min 1 ini ke persamaan lingkaran ini. Kemudian nanti untuk mencari kedudukannya terhadap garis itu bisa mencari diskriminan-nya. Jadi nanti x kuadrat plus y-nya diganti 2x min 1 min 6x plus 4 kali 2x min 1 plus 5 sama dengan 0. Jadi nanti hasilnya adalah x kuadrat plus, maaf ini dikuadratkan, jadi ini 4x kuadrat 2 kali min 1 min 2 min 2 kali 2 min 4x plus 1 min 6x plus 8x min 4 plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel sama. Jadi ini nanti hasilnya adalah 5x kuadrat min 4 min 6 min 10 min 10 plus 8 min 2x. Kemudian 1 min 4 min 3 min 3 plus 5 plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa mencari diskriminan ya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 2 kuadrat min 4 A-nya adalah 5, kemudian C-nya adalah 2. Hasilnya adalah 4 min 4 kali 5 20, 20 kali 2 40. 4 min 40 sama dengan min 36. Jadi D-nya itu kurang dari 0. Jadi kedudukan garis
Y sama dengan 2x min 1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y plus 5 sama dengan 0 adalah tidak memotong atau menyinggung. Ini tidak memotong atau menyinggung karena D-nya diskriminannya kurang dari 0 atau minus 36. Kemudian untuk yang nomor 3, sebuah parabola dengan puncak di min 1,3 dan fokus di 5,3, persamaan parabola itu adalah. Jadi untuk mengerjakan soal yang nomor 3 ini kita bisa mengilustrasikannya. Jadi pusatnya adalah puncaknya itu adalah min 1,3, sedangkan fokusnya itu adalah 5,3. Jadi kita bisa mengilustrasikannya dengan menggambarnya pada bidang kartesius, yaitu min 1,3. Baca min 1-nya di sini, kemudian 3-nya di sini. Jadi nanti ini adalah puncaknya. Kemudian untuk fokusnya 5-nya di sini dan 3. Fokusnya di sini. Jadi nanti parabolanya itu akan menghadap ke kanan. Parabola horizontal dan menghadap ke kanan. Kemudian kita disuruh untuk mencari persamaan parabolanya. Kan tadi puncaknya min 1,3 dan fokusnya 5,3. Nah, puncaknya parabola itu adalah A, B. Sedangkan untuk rumus fokusnya itu adalah A plus B, B. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari nilai P. Dari A-nya diketahui 1, min 1 plus P sama dengan 5. Maka P sama dengan 6. Nah, kemudian untuk parabola horizontal dan menghadap ke kanan itu rumus persamaannya itu adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, Y min B, B-nya adalah 3, jadi Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kali P-nya adalah 6, X min A, A-nya adalah min 1, jadi X plus 1. Maka Y min 3 kuadrat sama dengan 24 X plus 1. Nah, ini adalah rumus persamaan dari parabola puncak min 1,3 dan fokus 5,3. Kemudian untuk yang nomor 4 itu adalah persamaan elips dengan titik fokus di min 4,0 dan 4,0 serta panjang sumbu mayor 16 satuan. Jadi fokusnya itu adalah min 4,0 dan 4,0. Kemudian sumbu mayor 16 satuan. Karena sumbu mayornya di 16 satuan dan rumus sumbu mayor itu adalah 2A, maka nilai A sama dengan 8. Nah, sedangkan untuk rumus fokus itu adalah min C,0 atau C,0. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai B. Dari rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. A kuadrat adalah 8 kuadrat 64. Kemudian C kuadrat adalah 16. Maka ditemukan hasil B kuadrat sama dengan 48. Nah, kemudian untuk persamaan dari elips ini itu yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi nanti persamaannya itu adalah X kuadrat per A kuadratnya adalah 64 plus Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Ini dia persamaan dari elips ini. Kemudian untuk yang nomor 5 itu adalah persamaan hiperbola dengan titik puncaknya di 3,0 dan min 3,0 serta panjang latus rectum adalah 12 satuan. Yang nomor
5. Itu puncak 3,0. Puncak di 3,0 dan min 3,0. Dengan latus rektumnya itu untuk yang hiperbola ini puncak itu dirumuskan A,0 atau min A,0. Sedangkan untuk rumus latus rektum itu adalah 2b kuadrat per A sama dengan 12. Jadi 2b kuadrat per A nya adalah 3 sama dengan 12. Maka nilai b kuadrat sama dengan 12 dikali 3 per 2 sama dengan 18. Kemudian untuk rumus persamaan dari hiperbola ini adalah x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Maka persamaannya adalah x kuadrat per a nya adalah 9 min y kuadrat per b kuadratnya adalah 18 sama dengan 1. Jadi ini dia persamaan dari hiperbola puncak 3,0 dan min 3,0 dengan latus rektumnya sama dengan 12 satuan. Kemudian untuk yang nomor 6 itu limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat plus 4 per 8 min 6x kuadrat pangkat 3 adalah limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat plus 4 per 8 min 6x kuadrat pangkat 3 adalah, dulu ininya kita operasikan dulu, ketemu limit x mendekati tak hingga jadi 27x pangkat 6 plus 108 x pangkat 4 plus 144 x kuadrat plus 64 per minus 216 x pangkat 6 plus 864 x pangkat 4 minus 1152 x kuadrat plus 512. Nah, karena ini limit x mendekati tak hingga, kita bisa menggunakan sifat bahwa limit x mendekati tak hingga dari 1 per x pangkat n sama dengan 0. Nah, pangkatnya ini sama, jadi yang pangkatnya ini sama dan paling besar ini bisa langsung dioperasikan. Jadi menjadi 27 per minus 216, hasilnya adalah minus 1/8. Per 7 yaitu limit x mendekati 0 dari 3 min 3 cos 2x per sin kuadrat 3x adalah, untuk yang nomor 7 itu limit x mendekati 0 dari 3 min 3 cos 2x per sin kuadrat 3x. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan difaktorkan dulu. Dengan limit x mendekati 0 dari 3 kali 1 min cos 2x per sin kuadrat 3x. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan ini dengan identitas trigonometri, yaitu menjadi limit x mendekati 0 dari 3 dikali 1 min 1 min 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 3x. Nah, kemudian karena ini nanti dikali masuk, jadi dikali pelangi gitu,
Jadi nanti 1 min 1 plus 2 sin kuadrat X. Jadi 1 min 1 itu adalah 0, jadi sisanya adalah limit X mendekati 0 dari 3 kali 2 sin kuadrat X per sin kuadrat 3X. Kemudian ini kita bisa memakai sifat dari limit X mendekati 0 dari sin dan 6, yaitu sin AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi kita tulis dulu limit X mendekati 0. Jadi kita pecah dulu, 3 dikali 2 sin X kali sin X per sin 3X dikali sin 3X. Nah, kemudian kita bisa langsung operasikannya dengan 3 dikali 2 dikali 1, diambil koefisiennya saja, kemudian 3 dikali 3. Ketemulah, itu bisa dicoret, ketemu 2 per 3. Kemudian untuk soal selanjutnya, yaitu yang nomor 8. Diketahui kurva fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4 persamaan garis simpul kurvanya tersebut pada titik T 2,6 adalah. Jadi kita bisa memakai turunan untuk mengerjakan soal ini. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4, kemudian di titik T 2,6. Nah, ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Nah, sebelum itu kita turunkan fx ini dulu. Jadi f aksen X sama dengan 4x min 3. Nah, f aksen X itu sama dengan M. Kemudian maka 4 kali X nya dimasukkan ini 2 min 3 sama dengan M. Maka M sama dengan 4 kali 2, 8 min 3, M sama dengan 5. Kemudian untuk rumus garis simbol itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y min Y1 nya adalah 6, Y min 6 sama dengan M nya adalah 5, X min 2. Kemudian maka Y sama dengan 5, X min 10 plus 6. Kemudian Y sama dengan 5, X min 4. Untuk yang nomor 9, fx 4 sin 3x 2x f aksen I per 6 atau f aksen 30 adalah, kita bisa mencari f aksen dengan rumus f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen u. Ini untuk yang U, sedangkan ini untuk yang V. Jadi U aksen sama dengan 4 dikali 3 dikali cos 3x sama dengan 12 cos 3x. Sedangkan untuk V aksen sama dengan 2 kali min sin 2x sama dengan min 2 sin 2x. Kemudian untuk F aksen 30 sama dengan 12 cos 3x dikali cos 2x plus min 2 sin 2x dikali 4 sin 3x. Kemudian dengan mensubstitusikan 30 ini. Aksen 30 sama dengan 12 cos 3 kali 30 cos 2 kali 30 plus min 2 sin 2 kali 30 4 sin 3 kali 30 sama dengan 12 cos 90 cos 60 plus min 2 sin 60
4 sin 90. Nah, karena cos 90 itu sama dengan 0, dan jika belakang peluru dikali 0 hasilnya akan tetap 0, jadi yang depannya hasilnya akan tetap 0. Sedangkan yang belakang ini, sin 60 itu adalah setengah akar 3, jadi ini 2 kali setengah akar 3. Kemudian 4 sin 90 adalah 1. Jadi ini sudah dicoret, hasilnya sama dengan min akar 3 dikali 4 sama dengan min 4 akar 3. Jadi jawabannya adalah min 4 akar 3. Yang nomor terakhir atau nomor 10 itu nilai minimum dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x dalam interval x lebih besar lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 3 adalah. Jadi nomor 10, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x dengan interval x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3. Nilai minimumnya. Jadi sebelumnya kita turunkan fx ini dulu. Jadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 18x plus 12. Kemudian kita mencari stasioner. Jadi stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Maka 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Kita bisa membagi semuanya dengan 6. Maka dihasilkan x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kemudian ini bisa difaktorkan x min 1 dan x min 2. Kemudian ketemulah x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, kita bisa kemudian ini kita kita substitusikan ke bentuk fx yang ini. Jadi x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 min 9 dikali 1 kuadrat plus 12 kali 1 sama dengan 2 kali 1, 2, 9 kali 1 tetap 9, 2 min 9 adalah min 7. Min 7 plus 12 itu adalah 5. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 kuadrat plus 12 kali 2 sama dengan, ini hasilnya adalah 4. Kemudian kita bisa uji titik. Kemudian ini adalah titik yang 1 dan ini yang 2. Jadi kita bisa uji titik, kita masukkan ke f aksen ini. Jadi f aksen kita pilih yang di sebelah kirinya 1 itu adalah 0, maka hasilnya itu adalah 2. Karena ini sudah disederhanakan, ini kita pakai yang sudah disederhanakan, hasilnya 2. Jadi yang di sini adalah nilainya positif, ini naik. Kemudian f aksen 1,5 3/2 itu hasilnya adalah minus 0,25 atau minus 1/4. Jadi hasilnya adalah, maaf, ini minus turun. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya 2 itu f aksen 3, maka hasilnya itu adalah 2. Ini positif. Nah, kemudian jadi untuk himpunan nilai turun itu adalah himpunannya itu adalah x sedemikian sehingga x lebih dari 1 kurang dari 2 dengan x elemen real. Kemudian untuk nilai minimum itu 4. Nilai minimum itu 4 gitu. Jadi untuk 1 ini adalah titik maksimum, sedangkan 2 adalah titik minimum begitu. Kemudian nilai minimumnya adalah 4 karena tadi disubstitusikan ke fx ini, hasilnya lebih besar, x sama dengan 1 itu lebih besar dari x sama dengan 2 gitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.